Hai Sobat Tangguh, dalam hidup ini banyak sekali rahasia yang belum terungkap banyak orang, termasuk rahasia besar yang akan saya sampaikan padamu. Saya akan menjelaskan padamu cara mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan dengan mengambil inspirasi dari sejarah, politik, dan filsafat. Mari kita bahas. 1. Jangan pernah mengungguli sang majikan. Jika kamu terlalu menunjukkan kehebatan di depan atasan, mereka bisa merasa terancam dan melihatmu sebagai ancaman. Sebaliknya, biarkan mereka merasa lebih unggul dan buat seolah-olah keberhasilanmu juga merupakan keberhasilan mereka. Contohnya, di tempat kerja, seorang karyawan yang sangat berbakat menunjukkan kemampuannya secara berlebihan dalam rapat, membuat bosnya terlihat tidak kompeten. Akibatnya, bosnya merasa terancam dan mulai mengabaikan atau menghalangi karir karyawan tersebut. Dalam politik, seorang wakil yang terlalu menonjol dibandingkan pemimpin utama bisa dicurigai sebagai ancaman, lalu disingkirkan. Lalu, untuk solusinya adalah alih-alih mempermalukan atasan, buat mereka merasa pintar dan penting. Berikan pujian tak langsung, dan jika ingin menunjukkan ide atau keberhasilan, kaitkan dengan kontribusi mereka. 2. Jangan terlalu percaya pada teman, pelajari cara memanfaatkan musuh. Teman bisa menjadi pengkhianat karena iri atau terlalu nyaman. Sebaliknya, mantan musuh yang direkrut bisa lebih loyal karena ingin membuktikan diri. Contohnya, dalam bisnis, seorang CEO mempromosikan teman baiknya menjadi manajer, tetapi kemudian teman tersebut justru mengambil alih perusahaan. Dalam sejarah, Julius Caesar dikhianati oleh teman-temannya sendiri, seperti Brutus, yang sebelumnya dipercayainya. Lalu, untuk solusinya adalah jangan mengandalkan persahabatan dalam urusan kekuasaan. Tetap profesional dan objektif dalam memilih rekan kerja atau mitra bisnis. 3. Sembunyikan niatmu. Jika orang lain tahu rencanamu, mereka bisa menghalangi atau memanfaatkannya. Lebih baik bersikap misterius dan bertindak dengan taktik tidak langsung. Contohnya, dalam negosiasi bisnis, seseorang yang terlalu terbuka tentang kebutuhannya bisa dipermainkan oleh lawan negosiasi yang lebih licik. Dalam permainan catur, seorang pemain yang selalu menunjukkan strateginya akan lebih mudah dikalahkan. Lalu, untuk solusinya adalah gunakan komunikasi yang ambigu, beri petunjuk palsu, dan buat orang lain menebak-nebak gerakanmu selanjutnya. 4. Selalu katakan lebih sedikit dari yang diperlukan. Semakin banyak yang kamu bicarakan, semakin besar peluang membuat kesalahan atau membocorkan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Contohnya, dalam wawancara kerja, seorang kandidat berbicara terlalu banyak tentang kelemahannya sehingga tidak diterima. Dalam politik, seorang pejabat memberikan terlalu banyak janji dalam pidato, lalu gagal memenuhinya, menyebabkan kejatuhan citranya. Lalu, untuk solusinya adalah berbicaralah dengan hati-hati, pilih kata-kata yang kuat, dan biarkan orang lain yang berbicara lebih banyak agar kamu bisa membaca niat mereka. 5. Banyak bergantung pada reputasi, lindungi dengan sekuat tenaga. Reputasi adalah aset penting dalam kekuasaan. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Jaga citramu dan serang orang lain sebelum mereka menyerang reputasimu. Contohnya, di dunia hiburan, seorang aktor yang terlibat skandal kehilangan banyak peluang kerja. Dalam bisnis, sebuah perusahaan yang mendapat ulasan buruk dari pelanggan bisa kehilangan kepercayaan pasar. Lalu, untuk solusinya adalah hindari tindakan yang bisa mencoreng reputasi. Jika ada ancaman terhadap citramu, atasi dengan cepat, misalnya melalui klarifikasi atau membangun pencitraan baru. 6. Dapatkan perhatian dengan segala cara. Di dunia yang penuh persaingan, perhatian adalah modal penting. Orang yang tidak dikenal tidak bisa memiliki kekuasaan. Contohnya, di media sosial, seorang influencer yang kontroversial mendapatkan banyak pengikut meski sering dikritik. Dalam bisnis, perusahaan seperti Apple menggunakan peluncuran produk yang spektakuler untuk menarik perhatian global. Lalu, untuk solusinya adalah gunakan strategi pemasaran, branding pribadi, atau bahkan sedikit kontroversi yang terkontrol untuk tetap relevan di mata publik. 7. Biarkan orang lain bekerja untukmu, tetapi raih kreditnya. Menggunakan tenaga dan ide orang lain dapat mempercepat kesuksesanmu tanpa harus menguras banyak energi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar mengambil manfaat dari kerja keras orang lain. Contohnya, dalam bisnis, Steve Jobs dikenal sebagai inovator, tetapi banyak ide Apple berasal dari tim insinyurnya. Dalam seni dan sains, Thomas Edison memiliki banyak penemu yang bekerja untuknya,
tetapi namanya tetap yang paling dikenal. Lalu, untuk solusinya adalah delegasikan tugas dengan cerdas dan ambil peran sebagai pemimpin atau wajah dari proyek tersebut, tetapi tetap berikan penghargaan yang cukup kepada kontributor agar tetap loyal. 8. Buat orang lain datang padamu, gunakan umpan jika perlu. Jika kamu terlalu mengejar sesuatu, kamu terlihat lemah dan putus asa. Lebih baik ciptakan situasi di mana orang lain yang datang kepadamu. Contohnya, dalam negosiasi bisnis, perusahaan yang terlalu agresif mengejar investor sering kehilangan daya tawar. Dalam hubungan personal, orang yang terlalu mengejar cinta sering dianggap kurang menarik. Lalu, untuk solusinya adalah buat dirimu atau tawaranmu terlihat sangat bernilai sehingga orang lain yang berusaha mendekatimu. Gunakan teknik pemasaran, eksklusivitas, atau membangun daya tarik yang sulit ditolak. 9. Menangkan melalui tindakan, bukan argumen. Membuktikan sesuatu dengan tindakan lebih kuat daripada berdebat panjang tanpa hasil. Kata-kata bisa dilupakan, tetapi aksi nyata lebih berpengaruh. Contohnya, dalam dunia kerja, seorang karyawan yang banyak bicara tetapi tidak menunjukkan hasil akan diabaikan, sedangkan yang bekerja keras dan menunjukkan hasil nyata akan dihargai. Dalam politik, pemimpin yang fokus pada pencapaian nyata lebih dihormati dibandingkan mereka yang hanya pandai berpidato. Lalu, untuk solusinya adalah jika ingin membuktikan sesuatu, lakukan melalui tindakan konkret, bukan hanya melalui argumen atau janji kosong. 10. Hindari orang yang terinfeksi dan tidak beruntung. Energi negatif bisa menular. Jika terlalu dekat dengan orang yang selalu bermasalah atau gagal, kemungkinan besar kamu juga akan terkena dampaknya. Contohnya, dalam bisnis, seorang investor yang terlalu banyak berurusan dengan perusahaan yang selalu gagal akan ikut merugi. Dalam pergaulan, berteman dengan orang yang selalu pesimis bisa membuat motivasimu turun. Lalu, untuk solusinya adalah pilih lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhanmu. Jika seseorang selalu membawa masalah tanpa solusi, pertimbangkan untuk menjaga jarak. 11. Buat orang tergantung padamu. Jika seseorang benar-benar bergantung padamu, mereka tidak akan bisa menyingkirkanmu. Ini memberimu kekuasaan karena mereka membutuhkanmu untuk sukses. Contohnya, dalam bisnis, Microsoft menciptakan sistem operasi yang membuat banyak perusahaan bergantung padanya. Dalam politik, penasihat yang sangat ahli bisa tetap berkuasa karena pemimpin membutuhkannya. Lalu, untuk solusinya adalah kembangkan keterampilan atau layanan yang sulit digantikan. Jika orang lain sangat membutuhkanmu, posisi dan kekuasaanmu lebih aman. 12. Gunakan kejujuran dan kemurahan hati secara selektif untuk melumpuhkan targetmu. Kadang, menunjukkan kebaikan dan kejujuran dapat menurunkan kewaspadaan orang lain, sehingga mereka lebih mudah dikendalikan. Contohnya, dalam negosiasi bisnis, seorang penjual yang terlihat sangat murah hati di awal bisa mendapatkan kepercayaan dan kemudian menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi di kemudian hari. Dalam politik, pemimpin yang memberikan bantuan di awal sering mendapat loyalitas dari rakyatnya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Lalu, untuk solusinya adalah gunakan kemurahan hati secara strategis. Berikan sesuatu yang membuat orang merasa berutang budi padamu, lalu gunakan itu untuk membangun pengaruh. Eits, itu belum seberapa sobat tangguh, masih ada lagi rahasia yang belum saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.